aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari di sebuah asrama ada dua cewek bernama Mayang dan Diana tinggal bersama di kamarnya. Mayang ini adalah idolanya para cowok di kampus, jadi dia setiap hari ada yang ingin mengajaknya untuk jalan keluar. Kemudian ada tiga pengagum beratnya Mayang yaitu Kevin, Bimo, dan Fatur. Tapi ketika Diana masuk tiba-tiba Mayang sudah menghilang. Diana sudah tahu pasti salah satu pengagum beratnya Mayang adalah penculiknya. Karena Mayang sangat jago menggambar, ia menaruh sejumlah gambar di mejanya. Lalu Diana mengamatinya dan tahu siapa pelakunya. Walaupun ia sudah tahu, Diana tetap memanggil tiga cowok itu untuk diinterogasi. Kevin berkata, "Mana mungkin aku tega menculik Mayang? Aku nggak berani karena takut dipenjara. Memang sih aku sakit hati dengan Mayang karena ia telah menolak cintaku. Tapi aku berusaha untuk menjadi lebih baik loh dengan memberikan dia semangat dan perhatian. Karena aku dan dia itu sering banget mengikuti lomba olahraga basket bersama-sama serta berlatih basket pun selalu bareng. Aku juga kaget ketika ada orang yang menculiknya. Berani banget ya orang yang menculik Mayang itu." Bimo berkata, "Mayang itu cewek yang aku suka sekali dari kita semester 1 karena dia cantik dan sangat jago sekali menggambar. Kita bertemu apabila dia mengajakku untuk mencari inspirasi ketika hendak ingin menggambar sesuatu. Karena dia tahu bahwa aku yang sangat paham tentang bagaimana gambar yang bagus. Mana mungkin aku setega itu dengan Mayang. Walaupun aku suka dengan dia, tapi tidak dengan cara menculiknya dan mengancamnya untuk menjadi pacar." Fatur berkata, "Aku sudah lama kenal dengan Mayang dari kita SMA karena Mayang adalah cewek yang pertama kali aku suka sampai sekarang kita kuliah. Aku nggak akan punya niat loh untuk menculiknya walaupun dari SMA cintaku ditolak terus karena dia menganggap aku udah kayak kakaknya yang selalu ngejaga dia pas ada masalah. Kita juga sering jalan-jalan kemanapun dia ingin pergi dan aku sering diajak sama dia." Setelah mendengar penjelasan dari ketiga gebetannya Mayang, petugas pun udah tahu siapa penculik sebenarnya. Kalau menurut teman-teman, siapakah penculik sebenarnya? Aku kasih kamu waktu untuk menebak 5 detik dari sekarang. Gimana? Kamu udah tahu belum siapa yang mencuri? Jadi penculiknya pasti Bimo, karena kalau kamu lihat, bis dan motor yang digambar sama Mayang itu membentuk nama si penculiknya. Kamu jawabnya benar atau salah? Buat yang salah, tetap semangat ya. Ini baru permulaan loh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Seorang perampok bank yang sangat jahat dan licik mulai masuk ke sebuah kota besar. Pada saat malam hari ia telah merampok banyak uang yang disimpan di brankas. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan aksinya karena si pelaku sangat pintar dan ia tidak pernah terekam kamera CCTV. Keesokan paginya petugas keamanan bank tidak bisa menemukan hal aneh yang mencurigakan. Tapi pencuri itu meninggalkan sebuah kertas bergambar gigi dan mata. Namun setelah ditelusuri polisi ternyata ada orang bank yang bekerja sama dengan si pelaku. Beberapa jam kemudian, polisi menetapkan 3 tersangka yang akan diinterogasi. Gita, si customer service, mengatakan, "Aku kerja di sini udah 15 tahun dan sangat lama. Aku mana mungkin nekat dan niat mencuri untuk bekerja sama dengan si perampok agar nggak ketahuan. Aku nggak sama sekali berani untuk mencuri uang sebanyak itu. Pada saat kemarin pun aku sangat sibuk pak, karena banyak nasabah yang datang untuk melakukan transaksi. Lanjut ketika sore aku meeting dengan Pak Bos untuk membuat sebuah laporan. Sehingga aku harus lembur dan pulang larut malam." Pak Ahmad, si manajer, mengatakan, "Saya di sini hampir 30 tahun untuk mengabdi di bank ini. Saya pun gak ada niat loh untuk macam-macam, apalagi bersekongkol dengan perampok yang mengambil uang sebanyak itu. Di saat sebelum kejadian saya juga pulang larut malam, tapi bersama kita di ruangan karena saya sekalian nemenin dia. Tapi gak lama kemudian saya harus pulang karena istri saya di rumah menelpon. Karena hari sudah sangat malam, ia takut apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan Pak."
Ferdi, petugas keamanan, mengatakan, saya bekerja di sini udah 5 tahun. Selama bekerja baru kejadian nih perampokan bank kayak gini. Tapi tidak mungkin kalau perampok itu bisa lolos dari keamanan di sini. Pasti ada yang bekerja sama dengannya. Memang saya yang menjaga pada malam hari dan saya pun melihat Gita dan Pak Ahmad masih ada di ruangan. Tapi kebetulan ada kecelakaan di depan seorang ibu-ibu yang terjatuh dari motornya. Jadi saya berlari dan menolong ibu itu untuk dibawa ke rumah sakit, Pak. Setelah mendengar alasan dari mereka dan mendapatkan bukti kode dari kertas yang ditinggalkan, maka polisi telah menetapkan 1 orang tersangka, guys. Kalau menurut kalian, siapakah tersangkanya? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kamu jawab. Udah ketemu belum jawabannya? Yap, betul banget. Jadi tersangkanya adalah Gita. Karena kalau kamu lihat di kertas itu, gambar-gambar yang udah dibikin perampok bisa menunjukkan namanya. Mungkin aja perampok itu punya dendam sama Gita, jadi dia tega menjebaknya. Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Ilman adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Ia juga salah satu orang yang sangat suka mengoleksi berbagai Gucci antik dan sangat mahal. Ilman punya 3 anak yaitu Vira, Julian, dan Setia. Mereka berempat tinggal dalam satu rumah. Keesokan harinya ketika Ilman ingin melihat Gucci besar dan tinggi yang ia beli dengan harga mahal itu, tiba-tiba Gucci-nya udah hilang. Ketika malam sebelumnya hanya ada 3 anaknya yang berada di rumah. Karena Ilman tidak mau lapor polisi, jadi dia yang menginterogasi anak-anaknya. Tapi saat ditanya, mereka semua punya alibi masing-masing. Vira mengatakan, saat malam hari aku hanya berada di dalam kamar aja, karena sibuk untuk belajar mempersiapkan ujian sebentar lagi. Ketika keluar kamar, aku cuma mengambil minuman dan cemilan yang ada di dapur. Apalagi aku nggak tahu kalau ada Gucci yang baru dibeli. Aku juga tidak melihat sama sekali loh Setia dan Julian, karena nggak ada siapa-siapa, aku langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Mana mungkin aku yang mencuri Gucci besar itu. Julian mengatakan, waktu aku keluar rumah ingin membeli roti dan memutuskan untuk pergi ke tempat roti menggunakan motor. Nah, udah lama nih aku nggak makan roti kesukaanku. Ketika sampai di rumah, aku memasukkan motor ke garasi dan nggak sama sekali memperlihatkan Gucci yang baru dibeli. Karena aku langsung masuk ke kamar untuk bermain gitar. Aku hanya mendengar suara Vira aja saat aku menyapanya, takutnya ia nggak ada di kamar. Kecuali Julian yang aku nggak melihatnya. Dia ada di mana dan suasana rumah pun terlihat sangat sepi. Dan Setia mengatakan, malam itu aku berada di kamar sedang mengerjakan tugas kuliah. Namun aku pindah ke tempat kolam renang karena ingin menghirup udara segar. Ketika hendak ke kolam renang, aku melihat Setia lagi membawa barang yang ada di dalam kardus dan langsung pergi. Jadi aku nggak sempat untuk menyapanya dan dia ingin pergi kemana. Ketika sudah pergi, aku langsung melanjutkan duduk di kolam renang. Jadi nggak mungkin aku yang mencuri Gucci itu. Setelah mendengar penjelasan mereka, Ilman pun udah tahu bahwa pelakunya adalah Setia. Kenapa Ilman bisa tahu? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kamu jawab. Udah ketemu belum jawabannya? Jadi Gucci itu terlalu besar, tinggi dan rawan pecah untuk dibawa menggunakan kendaraan motor. Jadi Setia nih yang berbohong. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari di sebuah komplek yang sepi, ada Ibu Vega yang sampai rumah sehabis pulang kerja. Ia kaget mendapati suaminya telah tergeletak di lantai dan mulutnya mengeluarkan busa. Bu Vega pun langsung melapor ke polisi. Saat polisi datang, ia mengatakan, saya sangat takut sebenarnya Pak, karena di sini banyak sekali yang membenci kita. Karena suami saya itu terkenal dengan kesombongannya sehingga para tetangga sangat benci sama dia. Setelah mendengar perkataan Bu Vega, polisi segera memanggil dan menginterogasi 3 tetangga rumahnya. Polisi bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan ketika malam hari? Anggun mengatakan, seharian aku seperti biasa sih membersihkan rumah. Kebetulan hari ini sangat sibuk karena gudang belakang rumah harus dikosongkan untuk membuat ruangan baru. Dan udah lama gak digunakan lagi. Kemudian setelah itu aku pergi ke pasar untuk belanja bahan-bahan makanan. Sampai sore tiba di rumahku langsung masak untuk makan malam. Setelah selesai istirahat dan aku hanya menonton TV sepanjang malam karena film yang aku suka tayang jadi terlalu fokus sampai lupa waktu. Budi mengatakan,
Aku baru saja sampai rumah beberapa menit yang lalu. Setelah sebulan tinggal di Amerika, aku sempat bertemu dengan suaminya Bu Vega saat ingin membuka gerbang. Aku melihatnya lagi berada di halaman depan rumah sendirian bermain dengan anjing peliharaannya. Aku pun menyapa suaminya Bu Vega karena udah lama sekali nggak bertemu. Kita saling ngobrol sebentar, sifatnya nggak berubah sih sama sekali, tetap sombong dari dulu. Jadi bukan aku pelakunya. Dan mana mungkin aku tega meracuni suaminya Bu Vega yang sudah sangat dekat sekali, Pak. Louis mengatakan, dari pagi aku sibuk membersihkan halaman belakang rumah karena rumput-rumputnya udah tinggi dan sangat kotor. Udah 3 hari turun hujan jadi banyak genangan air. Ketika malam harinya aku kedatangan tamu, ternyata teman lamaku yang ada di luar kota. Dia lagi mampir ke sini karena kebetulan dia lagi ada urusan pekerjaan. Jadi dia menyempatkan waktu untuk mampir ke rumah. Ketika temanku udah pulang, aku langsung bergegas ke kamar untuk tidur karena besoknya aku harus kembali bekerja. Setelah selesai menginterogasi mereka, akhirnya polisi pun tahu siapa yang meracuni suaminya Bu Vega. Kalau menurut teman-teman, siapakah pelakunya? Langsung aja dijawab 5 detik dari sekarang. Gimana nih, kamu udah ketemu belum jawabannya? Ternyata pelakunya udah pasti si Budi tuh. Padahal polisi nggak bilang loh kalau suaminya Bu Vega ada yang meracuni, tapi dia malah panik ketakutan. Mungkin punya dendam tuh sama suaminya Bu Vega. Kalian nggak boleh jadi pendendam ya. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kalian melihat gambar ini, kira-kira apa sih jawabannya? Jadi ada 2 wanita yang diduga salah satunya adalah zombie. Kalau menurut kamu dari 2 wanita itu yang manakah zombie aslinya? Langsung dijawab dan aku kasih waktu 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!